Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Angga Armando di Diafragma Storia hari ini. Baiklah, balik lagi di hari ini kita bakal bahas-bahas tentang fungsi dial dan setting-setting di kamera tentang fotografi dan videografi nih. Kemarin banyak banget teman-teman yang pengen tanya, Bang, gimana nih setelan ataupun settingan kamera yang benar buat foto, Bang, gimana nih settingan kamera ataupun segitiga exposure yang benar buat video. Oke, yuk kita bahas-bahas dan kulik hari ini. Nah, jadi pertama-tama buat teman-teman yang mau mulai di videografi ataupun fotografi, ya sesuai dengan pertanyaan teman-teman, yaitu gimana nih settingan yang benar. Nah, jadi aku sarankan buat teman-teman, kalau mau mulai jadi profesional fotografi ataupun videografi, usahain pakai settingan manual, nggak boleh pakai auto. Auto itu sekedar orang-orang yang bisa foto aja. Nah, jadi di settingan manual ada yang namanya segitiga exposure, teman-teman. Di segitiga exposure itu terdiri dari ISO, aperture ataupun diafragma. Setelah itu ada shutter speed. Nah, di tiga komponen ini komponen yang paling penting dalam dunia fotografi dan videografi, baik itu maupun kalian mau jadi filmmaker ataupun begitu juga. Apa sih fungsi dari tiga komponen ini di segitiga exposure ini? Yang pertama nih, shutter speed. Shutter speed itu seberapa lama, kalau kata-kata kasarnya, seberapa lama kita membiarkan cahaya masuk ke dalam kamera kita. Jadi semakin rendah shutter speed, semakin terang cahaya. Semakin tinggi shutter speed, semakin gelap cahaya. Semakin rendah shutter speed, semakin menghasilkan motion blur. Jika semakin terang untuk foto boleh, tapi menyesuaikan. Dimana kita ngetik foto ataupun video di tengah hari, mungkin kita akan menggunakan shutter speed yang tinggi. Maka semakin tinggi shutter speed, gambar akan semakin nge-freeze. Tidak akan mendapatkan motion blur ataupun kamera shaky. Setelah itu ada aperture ataupun diafragma, yaitu bukaan lensa. Mungkin yang ada di monitor viewfinder kamera kalian itu ada namanya angka F, itu bukaan lensa. Semakin kecil bukaan lensa, maka semakin bokeh belakangnya. Mungkin f1.4 kalian pakai. Semakin besar bukaan lensanya, semakin gelap. Setelah itu ada ISO. ISO nih kebanyakan orang yang salah memahami kan. Semakin biar foto semakin terang, maka menggunakan ISO yang tinggi 800 sampai ISO 4000. Padahal ISO yang bagus itu adalah ISO di bawah 800. Karena mengapa? Karena jika ISO yang kita gunakan di atas 800, maka akan menghasilkan noise, yaitu bintik-bintik di dalam foto ataupun video. Karena ISO kita sudah terlalu tinggi. Maka gunakanlah ISO di bawah 800 yang wajib, yang saya rekomendasikan buat kalian. Mengapa begitu? Karena jika ISO kita di 100 sampai ISO 800, video akan semakin tajam, semakin jelas. Jadi untuk kita menggunakan cahaya agar video itu terang, kita bisa menggunakan lighting ataupun kita bisa menggunakan setelan diikuti dengan shutter speed dan aperture ini tadi. Oke, itu sedikit singkat penjelasannya tentang segitiga exposure. Nah, jadi ada juga teman-teman yang tanya, Bang, settingan buat video, buat cinematic video ataupun filmmaker nih gimana sih? Itu kan ada 4K, 54 fps, 94 fps, 120 fps, 24 fps, 50 fps dan 60 fps. Nah, jika teman-teman pengen menghasilkan motion blur seperti ini yang benar, dia gambar nggak nge-freeze, nggak patah-patah, jadi kalian harus gunakan 24 fps nya. Jadi 24 fps ini kenapa bisa ada dari zaman mungkin awal-awal adanya videografi dan film yang digunakan 20 fps. fps itu adalah frame per second. Jadi pergerakan gambar yang dihasilkan dalam 1 detik itu. Jadi 24 fps itu dikali 2, yaitu jadilah shutter speed kita yang gunakan berapa. Jadi 24 kali 2 mungkin 44. 25 kali 2 50. Nah, jadi di antara 24 fps dan 25 fps yang kita gunakan, kita akan bisa menggunakan shutter speed di angka 50. Mungkin video akan menjadi overexpose atau overexposure. Nah, kita bisa menyetingnya di ISO. ISO kita bisa mentokkan 100, dan diafragma tadi ataupun aperture bukaan lensa bisa kita tinggikan. Mungkin dengan menggunakan f4 ataupun f2, f3.
Nah, jadi di situ teman-teman, jika teman-teman ingin mendapatkan motion blur yang sempurna seperti ini, jadi bisa menggunakan 24 fps ataupun 25 fps. Setelah itu ada yang teman-teman yang nanya, bang, di kamera kan udah ada 4K ini, 4K 1080 per 24 fps. Tergantung itu, jadi tergantung device buat kalian praproduksi nanti ataupun video edit ngedit nanti, kuat nggak sih device itu menampung video yang 4K ini. 4K bagus, lebih baik kalian pakai 4K. Sekarang bahkan udah ada yang udah 5K. Jadi tergantung kegunaan dan kebutuhan masing-masing. Jadi yang penting kalian harus paham segitiga exposure itu untuk kalian bisa terjun ke dunia profesional fotografi dan videografi. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampein buat teman-teman sharing hari ini. Jadi nanti komen di kolom komentar apa yang pengen teman-teman tanyain selanjutnya tentang fotografi dan videografi. Mungkin itu aja. Aku Angga Armando, see you. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.